Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah, selamat pagi mama, selamat pagi anandaku semuanya. Semoga di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tentunya tidak kurang satu apapun. Dan kita berharap semoga kita semua, keluarga kita semua terhindar dari malapetaka, penyakit, bala dan bencana. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita memasuki materi yang kedua, yaitu baik anak-anak sekalian, kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Mari sama-sama kita baca teks tentang bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Linda dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Protestan, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Bening beragama Protestan, Dayung beragama Hindu, dan Laning beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Dari pembelajaran ini dapat kita simpulkan bahwa ternyata kebersamaan itu tidak bisa untuk dipaksakan, tapi tanggung jawab harus tetap kita paksakan untuk selalu beraktivitas, karena semuanya kembali pada kita dan kita pun yang akan merasakan hasilnya. Marilah sama-sama kita mempelajari tentang indera pendengaran atau yang disebut dengan telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air yang mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan untuk merawatnya? Mari kita pelajari tentang indera pendengaran yang ada pada manusia. Anak-anak sekalian, dapat kita pelajari perlahan-lahan bagaimana telinga merasakan getaran. Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan.
Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Baik, marilah sama-sama kita baca tentang teks belajar dari cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagai cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagai cerita selalu dinantikan oleh anak-anak semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari raya Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Ova, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari raya Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid, tambahnya. Iya, sama seperti Edo pada hari Natal. Saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali, menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada hari, kata Dayu. Semua sudah bercerita, aku juga mau bercerita, Pak. Boleh ya, hari ini banyak yang berbagi cerita, pinta Lani. Pak Burhan dan teman-teman sekelasnya tertawa. Tentu saja boleh Lani, ayo sekarang giliran kamu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di hari raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat makanan spesial menjelang hari raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari Waisak. Selain menyediakan makanan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Pihara rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman-teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan cerita pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, ini saja pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Tugas anak-anakku sekalian adalah baik anak-anakku sekalian, ini saja tugas kalian pada kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa tugasnya ditunggu, kemudian di tempat yang telah dipersiapkan. Jangan lupa videonya di like, komen, dan subscribe. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.